BOP itu sebetulnya ada peluang dan tantangannya ya. Peluangnya adalah kita bisa tampil eksis, tapi untuk bisa tampil eksis kita harus siap dan betul-betul kita punya kuat. Dari bawah sampai atas pimpinannya kuat. Sekarang pertanyaannya apakah pimpinan negara kita sekuat itu? Apakah nanti Donald Trump masih eksis? Karena kan konstelasinya Donald Trump pemimpinnya kan. Yeah. Kemudian apakah Netanyahu masih eksis? Apakah balance of power di sana menjadi, apakah jangan-jangan Israel lebih lemah, Amerika lebih lemah, sehingga balance of power kita kan posisinya kemarin Amerika kuat sekali, Israel kuat sekali, Palestina lemah sekali. Jangan-jangan setelah ini dunia berbalik menjadi tidak, jangan-jangan yang naik jadi pemimpin di Israel orang yang mau kompromi. Dengan eskalasi konflik seperti ini nih, sebetulnya idealnya posisi Indonesia di mana? Pak, thank you ya. Ini masuk tema 2 nih. Thank you, Pak. Ini menarik lagi nih, Pak. Masih hot nih kita. Masih hot nih, Pak Syarki. Iya nih, karena ini kok saya lihat kok ini perang tapi kok pasukan daratnya nggak turun-turun. Nah, tolong bisa dipaparin nggak sih Pak Syarki? Ini kok perbedaan antara dari perang dunia pertama sampai sekarang ini? Sampai ke perang modern hari modern ini kok kayaknya beda banget ini kan? Gimana Pak? Jadi gini, untuk mengubah pemerintahan suatu negara yang bertentangan dengan kita dan dia bisa manut sama kita menurut, maka syaratnya ada boot on the ground. Boot on the ground tanya ada sepatu di darat gitu. Yeah. Nah, namun itu masalah yang berat pada zaman sekarang karena sesungguhnya yang dibutuhkan dalam dunia yang sudah terinterkoneksi seperti ini, penguasaan atau pengendalian suatu negara lain itu lebih banyak bukan kepada secara fisik. Penguasaan secara ekonomi, penguasaan secara budaya, penguasaan secara pendidikan dan hal yang lain. Jadi itu hanya betul-betul digunakan kalau memang butuh ada orang turun di bawah, dan itu tidak populer itu karena effort terlalu banyak, ada korban manusia dan sebagainya. Terakhir pengalamannya adalah Amerika harus pull out dari Afghanistan karena sudah cukup nih gitu. Padahal di Afghanistan dia menjadi model bagaimana negara yang sangat terbelakang baik secara pendidikan dan juga agamanya Islam dan radikal bisa dirubah jadi negara modern berkembang. Dan dia akhirnya menyerah dengan proyek itu karena memang pada akhirnya diserahkan kembali pada Taliban kan. Betul. Nah ternyata bahwa motif di balik itu bukan motif ingin mengubah negara dunia lebih baik, tapi mengubah tetap menjaga posisinya menjadi penguasa dunia atau polisi dunia. Nah itu tujuan, jadi ketahuan dari situ. Nah saya menuju ke setelah Perang Dunia Pertama itu terjadi karena banyak kekuatan adidaya di dunia. Yang besar pada saat itu ada Kekaisaran Rusia, masih berbentuk kerajaan ya. Kemudian ada Turki, sudah nggak kuasa tapi bekas Turki masih ada. Kemudian ada yang namanya Jerman, ada yang namanya Inggris, ya. Nah Inggris saat itu sebelumnya dia adalah penguasa dunia, Inggris terus the wave, dia seluruh dunia ada jajahannya. Dan sebagai negara kapitalistis pertama yang menemukan mesin uap, berarti negara produsen pertama yang kapitalisnya bisa menghasilkan produk melebihi apa yang dikonsumsi. Teori Marxis mengatakan bahwa pada suatu saat negara kapitalis akan runtuh karena dia tidak bisa mengkonsumsi produknya sendiri. Namun ternyata ada solusi bagi kapitalisme yaitu mencari daerah jajahan. Dengan mendapat daerah jajahan, dia bisa membentuk koloni. Imperialisme ini akan mendapatkan pasar untuk produknya. Bagus lah, Inggris berkembang pesat, dia menjajah India, Afrika Selatan, dan banyak hal ya. Kemudian itu yang jadi negara Commonwealth sekarang itu ya Pak? Iya, Commonwealth. Daerah koloninya semua itu. Dan di sana dia bentuk rakyatnya diberi pendidikan segala macam, akhirnya menjadi konsumennya, konsumen baju, konsumen apapun produk budaya lah. Nah, pada saat itu timbul Jerman naik. Jerman yang semula menduduki ranking kesekian itu naik mendekati dia. Nah, Jerman, Austria pada saat itu membuat ancaman pada Inggris, akhirnya dibuatlah skenario gimana sehingga akhirnya berhadapan antara pihak Jerman berhadapan dengan pihak sekutu. Amerika belum ikut. Amerika bisa isolasionis lah. Tetapi menjelang akhir Perang Dunia Pertama itu ikutlah Amerika ikut, nah gimana caranya bisa ikut. Suatu yang unik karena sebetulnya Amerika dan Jerman itu hubungannya dekat, tapi Inggris sebagai biang kerok itu Inggris berhasil memaksa Amerika untuk ikut, dan akhirnya Jerman kalah meskipun Jerman tidak pernah kalah satu pertempuran pun, tapi kalah kenapa? Karena kalah logistik. Jadi Jerman pada saat dikalah itu dia intact, masih utuh sebagai negara Jerman, namun dia menandatangani perjanjian Versailles ya dengan Prancis yang membuat dia
banyak harus mengeluarkan duit, harus kompensasi segala macam, membuat dia permalukan. Jadi perdamaian yang tidak total, perdamaian yang membuat orang lost dan win, itu perdamaian yang akan membuat bibit dari perang baru. Biasanya perdamaian tepat adalah win besar, win kecil. Ada memberikan ruang Jadi untuk ini dia untuk bernapas. satu perdamaian yang tidak seimbang gitu ya. Namanya perdamaian yang tidak baik. Bad peace namanya. Iya. Rakyat Jerman yang dendam siap untuk menghadapi lagi, akhirnya dia tumbuh, akhirnya Hitler menjadi kanselir, akhirnya dia bekas kopral Perang Dunia Pertama, membuat kita negara demokrasi. Tapi negara komunis akhirnya menjadi negara fasis yang diktatornya itu. Nah, sementara Italia juga ada Benito Mussolini, dan di sisi lain Perang Dunia Pertama itu habis Perang Dunia Pertama itu kerajaan Rusia ditopel sama Partai Komunis ya, Lenin, dan itu akhirnya menjadi Republik Soviet Sosialis. Nah, Perang Dunia II pecah, di front timur ada Uni Soviet, di front barat adalah front timur itu Soviet ya, di front barat adalah negara sekutu. Tapi semua ter-wipe out. Jepang posisi di mana Pak? Jepang dari negara sekutunya Jerman kan. Nah, Jepang saat itu menjadi imperium yang menguasai sebagian Cina, Taiwan, sebagian Korea, dan dia cukup jadi imperium juga di sana. Masih superior tuh dia. Superior. Nah, ada perang dengan beberapa front nih kan. Nah, sebelum perang memang ada perjanjian antara Jerman dengan Uni Soviet itu saling menyerang. Nah, tapi mereka tahu suatu saat mereka akan bermusuhan karena nasional sosialisnya Jerman itu tidak kompatibel dengan sosialis komunisnya Rusia, Uni Soviet, dan lebih tidak kompatibel lagi dengan liberalis di ini. Tapi Jerman berhasil menyapu mundur semua. Jerman itu dengan Prancis itu kekuatan Jerman itu hanya 2/3. Tapi dengan taktik dan strategi yang baik dan menyeberangi hutan yang nggak terseberangi dengan itu, akhirnya bisa menaklukkan Prancis dalam pertempuran hanya beberapa 1-2 minggu. Yang unggul di teknologi itu siapa nih Pak? Pada zaman itu tuh, pada waktu itu tuh. Jelas lebih superior ya, teknologinya beda-beda tipis ya. Tapi Jerman memang mengembangkan tank yang lebih kuat, pesawat yang lebih lincah. Kemudian pembom tuki. Kalau orang lain masih ngebomnya masih level jatuhkan bom. Tapi dia bom tuki. Jadi bom tuki itu membuat bom itu tepat on time. Jadi kalau saya dihambat sama ada serupun tank di situ, dia tinggal nukik jatuh bom just selesai. Tadinya tembak-tembakan sampai kalah baru ini. Jadi efisiensinya tinggi sekali dengan pembom tuki. Jepang sama menggunakan pembom tuki, menggunakan ini, jadi mereka superior. Perang dunia selesai, kalah Jerman. Kalah ini akhirnya tinggal dua kekuatan besar yaitu Uni Soviet dan Amerika bersaing. Perang dingin terbentuk tembok Berlin. Tembok Berlin salah satunya tirai besi. Dunia dibagi dua. Tapi kenyataannya memang ekonomi itu dipegang ekonomi sosialis oleh sana Soviet dan Cina, di sini ekonomi kapitalis oleh Amerika dan teman-kawan. Nah, di dalam dua ini terjadi banyak perang. Ada perang Korea, ada perang Vietnam, ada perang kemerdekaan di Aljazair, tapi semua terlibat di dalam perang-perang itu. Sebagai proxy juga punya perang-perang ini. Iya, proxy warnya dua-duanya saling. Nah, terakhir perang Vietnam Amerika sudah jelas akan kalah. Sama kayak sekarang menganggap remeh sananya, terus sana pokoknya makin lama perang makin rugi, rakyatnya makin nggak seneng nih sama pemerintahnya. Akhirnya rakyat Amerika minta ini mundur aja. Apakah betul Vietnam itu adalah posisi strategis Amerika, membahayakan keamanan nasional Amerika? Enggak. Masalahnya dia bersaing sama Uni Soviet, hanya pengaruh aja gitu. Nah, ingin menguasai lah artinya ya. Sementara perang Korea berakhir dengan cold peace yang tidak betul-betul peace yang ini, tapi cold peace itu damai tapi dingin, yang sebetulnya statusnya masih perang. Jadi Korea Utara Selatan statusnya masih perang. Dia cuma gencatan senjata sampai sekarang. Tidak menembakkan tapi masih panas gitu ya. Amerika itu masih menang. Statusnya perang. Menang di Vietnam, tapi di film Rambo aja. Nah, Amerika selalu menang dalam pertempuran. Tidak pernah ada satu pertempuran Amerika kalah, tapi kalah perang. Jadi tactical output-nya bagus, strategic outcome-nya nol. Sama kayak di sekarang yang terjadi. Sekarang ini. Nah, Amerika pinter kan.
pada saat perang Vietnam masih berlangsung, dia mendekati Cina. Cina, Henry Kissinger, kamu mau nggak ikut perdagangan bebas? Kamu tetap komunis lah, nggak ada masalah. Padahal orang komunis dan di Indonesia sedang berperang dengan komunis, di Filipina dengan komunis, semua di kipas-kipasnya Amerika untuk perang. Pemberontak anti komunis semua dilawan di seluruh dunia, tapi dia sendiri menjalin hubungan dengan negara supportnya komunis yaitu Cina. Cina diizinkan untuk masuk ke pasar dunia bebas, WTO, World Trade Organization. Dia tetap komunis. Dan untuk dia maju bisnisnya macam-macam, dananya dari Amerika kan, dikasih bantuan uang untuk support orang menanam modal di sana. Jadi sekarang kalau Cina setiap $1 dihasilkan Cina, orang Amerika mungkin dapat 10 sen. Kenapa? Karena pada dasarnya semua kemajuan Cina itu dikasih uang atau berbentuk fasilitas atau berbentuk peralatan untuk mengembangkan bisnis Cina. Bisnisnya berkembang. Jadi kenapa dia membantu Cina komunis? Karena ingin membelah persatuannya Cina sama Rusia, sama Uni Soviet. Dan betul saja, dibuat persaingan politik, lama Soviet kan lama runtuh. Kenapa? Karena sebagian konsumennya Cina. Akhirnya kalau ini mengikuti baru, akhirnya hubungannya produk Cina laku di Amerika dengan harga 10, padahal tadi jual ke Uni Soviet yang lain harga 8. Pada akhirnya kan jual ke sana, ke sini jadi mahal, nggak bisa, nggak tahu karena sistem sosialis itu dipola dengan biaya murah dan pokoknya semua buat murah lah, nggak terlalu mahal, keuntungannya sedikit aja. Akhirnya nggak bisa bersaing dan secara terus Amerika itu mengeluarkan propaganda kepada seluruh negaranya, termasuk kayak ke Iran sekarang, propaganda ke masyarakatnya untuk lebih enak jadi kayak orang Amerika nih, kayak orang Hollywood nih, kita senang banyak duit, banyak ini, mobil mewah gini-gini, dimingi-mingi. Runtuh lah Uni Soviet tahun 91. Karena beranggapan, wah kita harus kayak Barat nih, kita nggak bisa pakai sistem ini. Iya, zamannya Glasnost itu kan. Iya, tapi jangan salah loh, di Soviet tuh orang suka produk-produk Amerika. Iya. Termasuk film. Iya, sama. Iya. Musik pun musik Amerika. Iya. Seperti itu. Akhirnya jatuhlah. Akhirnya Amerika unipolar. Unipolar, dia propagandanya liberalisme. Program liberalisme yang utama adalah membuat semua menikmati bagusnya kapitalisme, hubungan yang baik, dagang dan konsumen terbesar Amerika. Namun masalahnya adalah pada saat ternyata ada beberapa negara yang kesulitan ya untuk menjual ini karena mereka masih konservatif. Maka kalau pemerintah di bawah Demokrat, maka dia mengeluarkan agenda neoliberalisme, yaitu apa? Kita kalau orang berhadapan sama orang konservatif itu kan kaku, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya. Banyak Nah, larangannya. kalau kita liberal kan, silakan. Nggak bisa, kamu harus liberal garis keras. Dan untuk memastikan liberal garis keras itu memastikan orang itu liberal. Apa caranya? Kamu setuju LGBT apa enggak? Itu. Jadi LGBT itu bukan sekedar untuk menolong orang LGBT biar dapat tempat. Itu adalah cara untuk membagi. Bukan ngomong human right ya Pak ya? Iya, bukan human right. Membagi siapa yang liberal, murni, garis keras, dengan liberal yang ya sana boleh, sini boleh. Untuk berhadapan dengan konservatif. Dunia konservatif seperti negara-negara Muslim, negara-negara Asia itu kan masih konservatif ya. Iya. Nah untuk membuat dia itu jadi akhirnya di dalam negara-negara itu dibikin LSM ini sekarang agendanya baru nih. Kalau dulu agendanya hak asasi manusia tambah LGBT. Nah dengan agenda LGBT itu pilihan bagi dijadikan isu dalam negerinya. Kalau kamu pro LGBT berarti kamu pro kemajuan. Kamu nggak pro LGBT, kamu kebelakangan, kamu golongan ini. Ada banyak negara yang tiba-tiba jadi ada LGBT di luar undang-undang LGBT gini karena dijadikan isu negara itu seolah itu dari bawah. Karena itu disupport oleh lembaga swadaya masing-masing. Nah itu tadi diplomasi, militer, ekonomi. Nah informasi ini sama ekonomi itu pendidikan itu ekonomi. Ini operasi semua juga nih. Iya, itu jalan terus. Militernya diam tapi operasi militer itu jalan terus dalam masa damai untuk grogotin itu. Nah Amerika pintar banget. Iya, CIA punya turun tuh ya Pak ya. CIA, USAID, bahkan lembaga-lembaga internasional WHO, UNICEF, semua ada pengaruhnya untuk memastikan bahwa agenda ini masuk. Bisa jalan. Nah, namun yang jadi korban pertama itu adalah Eropa dan Amerika. Kenapa? Pada saat banyak anak-anaknya menjadi liberal, LGBT itu oke, pada saat itu juga mereka cenderung meninggalkan norma keluarga. Norma keluarga apanya? Menikah, punya anak. Mereka milih itu nggak menikah, nggak punya anak. Akibatnya apa? Kan setelah 10 tahun itu jalan dan milih nggak punya anak karena dia pilih jadi LGBT atau jadi pingin kebebasan untuk ini. Padahal kalau negara yang konservatif kamu nggak bebas, kamu harus nikah punya anak.
Kamu bebas ngapain, tapi anakmu wajib kan di Indonesia gitu. Tapi kalau nggak konservatif bebas, nggak punya anak, nggak ada urusan. Nah itu pilihan. Kalau tadinya dengan masih konservatif itu kira-kira ya setiap 5 orang itu dari minimal 4 orang punya anak lah gitu. Sekarang menjadi dari 5 orang yang punya anak cuma 2. Apa yang terjadi? Kan jadi decline work power. Nah, decline work power ini membuat negara itu nggak cukup sumber daya manusia untuk mengoperasikan negaranya. Kayak Jepang sekarang dong ya? Iya, Jepang, Korea, akhirnya apa yang terjadi? Padahal dalam struktur ekonomi kan tahu ada yang melayani tingkat atas dari bawah dan paling bawah. Yang paling bawah ini dulu ada orang yang masih mau melayani. Sekarang semua naik ke atas pendidikannya, tetapi tidak cukup orang lahir baru, akhirnya dia impor. Pak, kalau ini kan kita lihat tarik garis Amerika pekerjaan ya. Terus sekarang ada ini nih, kambing hitam nih, New World Order. Menurut Pak gimana? New World Order. Apakah benar itu ada? Apakah ini politik bungkusan? Gini. Kan setiap mungkin setiap 4 tahun sekali itu gantian Demokrat, Republik. Jadi apa yang dilakukan Amerika itu kepanjangan daripada domestic policy-nya, politik domestiknya. Saya tadi bilang bahwa ternyata apa yang saya mau saya nggak selesaikan, tapi intinya bahwa dalam mempengaruhi negara lain dia menggunakan semua termasuk militer dan diplomasi untuk mempengaruhi negara lain, membujuk, merayu dan secara mempunyai proyek-proyek membuat negara itu manut secara total ikut lah. Kapitalisme itu jago seperti itu, mempengaruhinya. Nah, New World Order adalah suatu bentukan yang membuat dunia baru yang tidak terikat pada nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Termasuk yang tadi saya bilang, New World Order itu. Yang membuat semuanya menjadi satu sistem kebahagiaan liberal yang buat semua berbahagia, tidak ada perang, tidak ada ini, tapi semua karena negara-negara demokrasi pasti tidak berantem dengan demokrasi. Nah, di dalam negara-negara itu berhubungan menguntungkan perdagangan, macam-macam. Cuman masalahnya masih ada negara-negara yang nggak seperti itu. Yang langsung dilabelin adalah negara lama dan negara baru. Negara baru adalah negara-negara yang mengikuti sistem yang dikembangkan oleh negara-negara barat dan Eropa ini. Nah, pada prakteknya tindakan yang diinginkan untuk membuat ini adalah damai, itu untuk mencapai perdamaian itu ya dengan menekan negara lain supaya dia mau masuk golongan ini sehingga damai hanya tercapai kalau semua seragam. Tapi sama Trump sendiri begitu menyadari, bukan Trump ya, Partai Republik menyadari bahwa justru korban pertama dari liberalisme adalah negerinya sendiri, maka dilarang, LGBT dilarang. Bayangkan tentara yang bertempur tapi ada waria di dalamnya itu, coba moralnya runtuh nggak itu? Padahal tentara nggak bisa seperti itu. Nah, itu yang menjadi masalah bagi Amerika. Namun Amerika tetap ngerjain dunia lainnya. Dan sekarang mereka berhadapan sama Cina. Cina yang tadinya mari masuk sini dengan New World Order, dengan tatanan dunia baru, dengan ini ternyata di dalam aturan yang tadinya mau dibuat untuk membuat Amerika tetap unggul, sehingga yang lain ikut masuk di sana dan di bawah pengaruh Amerika. Ternyata mereka sekarang pada posisi ekonomi, kekuatan lainnya, politik, menjadi mau ngalahin Amerika. Makanya Trump dengan tanpa ini langsung saya mau naik kenapa ikut aturan internasional, pokoknya kamu tak kasih kena pajak 50%, 70%. Itu menunjukkan bahwa dia nggak fair nih bagi Amerika, bagi dia. Sesuatu yang membuat fair semua diuntungkan, bagi Trump nggak fair karena Amerika harusnya lebih untung. Jadi cara berpikir realis itu gini. Kalau saya udah mau jualan, saya dapat 5, kamu dapat 3. Dengan 3 itu kamu makmur, saya makmur. Mending saya nggak hubungan sama kamu deh. Mending saya nggak dapat 5, kamu nggak dapat 3. Saya bisnis lain aja. Kenapa? Ya. Karena saya nggak mau dia naik. Tapi kebijakan Trump itu kan ngitung itu boleh dibilang salah. Jadi defisit antara ekspor importnya itu dipakai perhitungan persentase pengenaan import untuk satu negara, Pak. Ya, dia tujuannya adalah itu, teman, caranya salah dan ya itu makanya orang nggak punya grand strategi. Karena grand strategi itu adalah bagaimana membuat kita manut dengan ancam kamu tak pukul itu. Kamu ikut saya nanti saya kasih duit, saya dapat ini, saya 5 ya, kamu 3 ya. Ya karena apa? Gitu. Backgroundnya Trump kan pedagang, jadi negosiasi seperti itu. Dia tidak kenal bahwa ada alatnya namanya diplomasi. Nah sekarang kenapa? Sekarang bubar jalan di Iran, mereka nggak hubungi teman-temannya, saya mau ngadakan serangan, mereka nggak hubungi diplomasi, nggak ada.
rencana untuk rekayasa demonya itu belum ada, tiba-tiba diserang, kan nggak masuk akal. Membunuh demonstran, ternyata membunuh demonstran buktinya mana nggak ada, lama terbuka kan. Akhirnya sekarang yang terjadi kan Iran malah orang banyak tahu Iran. Begitu banyak tahu dia mendalami, ternyata Iran nggak seburuk itu. Jadi malah dari diplomasi militer ekonomi, Amerika yang tadinya tinggi berapa Iran menjadi rontok, yang Iran malah naik. Iran menjadi regional power baru. Pak, kenapa sih Pak? Ini balik lagi ke pertanyaan awal tadi itu. Kenapa perang sekarang ini kayak misalnya si Cina udah nyiapin humanoid kan, robot-robot seperti itu. Kenapa sekarang itu rudal semuanya yang kayak begitu, drone gitu loh. Jarang kita lihat itu pasukan darat lawan pasukan darat. Apa analisanya Pak? Karena beda banget kan itu kan dari yang zaman dulu itu Pak. Jadi drone dan rudal itu air power. Masalah dengan air power yang normal adalah ada manusia. Manusia itu membuat dia, tapi manusia sekarang kecerdasannya sudah bisa digantikan dengan alat lain. Kemudian daya tahannya digantikan alat lain. Kalau manusia bisa terbang maksimum 4 jam, terbang 5 jam tanpa, tapi kalau dia bergantian bisa, nggak bisa lama. Tapi bagaimana dia bersaing dengan sesuatu yang bisa terbang 24 jam. Yang bisa dikendalikan dari bawah. Yang bisa melakukan hampir 90% exactly yang dilakukan dengan manusia di dalamnya. Mungkin lebih baik. Dan lebih murah. Tetap ekonomi yang membuat itu. Dan ekonomi. Jadi penggunaan drone dan ini adalah ekonomi dan efisiensi. Berarti kedepannya itu perang akan seperti itu ya, humanoid. Nah, puluhan ribu loh itu waktu itu Cina itu kan mengerikan sekali. Iran melawan Amerika aneh. Negara Iran menggunakan efisientas teknologi, Amerika menggunakan teknologi iya, tapi teknologi yang berbasis manusia. Padahal di masa depan tidak pernah. Jadi Iran tuh dengan peralatannya yang itu dia melangkah lebih jauh daripada negara lain yang lebih canggih, lebih tangguh, tapi masih ada manusia di dalamnya. Ini kan jadi masalah. Contoh manusia di dalamnya gara-gara F-18 Kuwait nembak F-15. 3 F-15 yang nggak pernah ditembak satupun kalah pertempuran langsung disikat sama satu F-18 Kuwait. Kenapa? Karena manusia di dalamnya. Saat itu nggak ada manusia kan dia nggak serta-merta langsung nembak atau enggak kan dia akan hanya loss bukan jiwa ya, tapi loss secara implikasinya apa sih Pak Syarki? Efisiensi, biaya udah jelas, economic cost of war-nya namanya economic of war-nya jelas. Dia mengerahkan 10 drone Shahid harganya $20.000 kali berapa? Berarti $200.000. Kemudian rudal ada rudal balistik 1-2 yang $4 juta Pak. Sebentar. Karena sekarang Iran itu nyerangnya paket. Oh gitu. Gimana? Jadi paket itu ngirim drone sehingga drone murah dulu ya, drone murah. Nanti radar nangkep sana drone. Si Iron Dome bisa nangkep dari jauh udah nangkep kan, tangkep mau datang gini. Nanti bilang dekat nanti drone-nya tuh mencari gini dari segala arah. Jadi bukannya brok enggak, dia mencari duduk ngapung dari langsung dia dari bola. Jadi bikin ini ya. Sekarang punya peluru senapannya ada berapa? Ada kalau ada pakai senapan ya, nembak ke berapa? Dia langsung dari menuju sini dia tuh nyebar gini segala arah. Oke. Dan dia bisa muter dulu nunggu nyerang. Kan nggak bisa ditembak, ini tembakan radius tembakannya ke sini kan. Di sini. Nah, dia nunggu, datanglah rudal, pertama rudal yang biasa, rudal balistik itu langsung seperti naik. Satu rudal Patriot, yang ini, satu pelurnya Iron Dome itu harganya $100.000. Setiap ada satu target, dia ngirim 3 atau 4 Iron Dome. Jadi target seharga $20.000 disanggung sama seharga $300.000, $400.000. Dia ngirim 10, hitungnya dah kalkulasi. Kemudian datang rudal seharga mungkin $1 juta, 2 biji gitu, Patriotnya naik. Yang berikutnya namanya Davis Link. Terus satu rudalnya harga $500.000, lawan sini. Nah, rudalnya $1 juta, tapi $500.000 dia menembakkan 3 atau berapa. Nah, dan ini biasanya lolos juga. Tambah terakhir rudal hypersonic. Koramsan itu emang nggak bisa dicegah ya. Bukan hypersonic ini, uniknya adalah dia punya yang terbaru ya, dia punya pakai 2-stage rocket, di atas naik ke atas, begitu dia turun ke bawah dia gliding, kemudian dia menyalakan booster yang kedua, tapi sebelum sampai itu dia menembakkan decoy ke depan. Jadi dari moncongnya keluar ditembakkan 30 biji dengan cepatnya, itu juga warhead kecil-kecil, 2,5 kilogram satu beratnya, keluar gini. Nah sekarang kan bingung, sudah dia disibukkan dengan drone di bawah, ada rudal yang datang, kemudian rudal datang dengan punya decoy. Nggak pernah terbayangkan orang Barat ada rudal balistik hipersonik ada decoy-nya bisa melentarkan di depan beberapa dulu ya. Wah,
Itu Iran dapat teknologi itu dari mana? Karena kan di embargo hampir 20 tahun kan, dari tahun 79 kan. Dari 79, Syarki. 40, Teknologi kan otak. sekian. Nah itu 47 dia, tahun. itu dari mana dia? Iran itu intelijensinya nomor 4 di dunia, Amerika nomor 33, Israel nomor 37. Berarti bukan nyulik dari ilmuwan dari negara mana-mana gitu enggak ya? Memang itu dasarnya orang Persia itu seperti itu, brilian begitu. Rudal Shahed 136, rudal paling sukses di dunia yang ditiru oleh Jerman bernama Geran, dan ditiru oleh Amerika namanya Lucas, John Lucas namanya. Itu tadinya dari Jerman dibeli bukan untuk rudal ini, tapi untuk terbang, untuk pengawasan, sama dia dikembangkan menjadi lebih gede, dijadikan drone Shahed yang diproduksi dengan cepat, mass product. Sekarang setiap hari mereka merilis drone-nya itu 400 drone loh. Iya. Dia mampu produksi setiap bulan katanya 3.000 drone. Mungkin sekarang Produksi bawah tanah. ada nggak kerjasama dengan China untuk manufacturing-nya itu? Semuanya menggunakan spare Cina. Pasti itu. Karena efisiensi pembuatan spare itu Cina, jadi misalnya membuat aktuatornya, membuat macam-macam sini, yang dia cuma tinggal rakit, tinggal ini jadi. Iya. Jadi spare part China. Jadi kalau udah ada China-nya bisa 1.000 sehari. Iya. Dibawa ke Pak China. Syarki, ini pertanyaan saya terakhir nih. Ini ada kalimat yang saya mau bacakan. Kalau kamu tidak memilih posisi, posisi akan memilih kamu. Nah, dengan eskalasi konflik seperti ini nih, sebetulnya idealnya posisi Indonesia di mana? Indonesia posisinya adalah kita negara non-blok. Kita tahu aturan dunia. Seharusnya Indonesia pada saat serangan itu berlangsung pertama, kita tahu bahwa itu serangan melanggar undang-undang internasional. Nah, itu. Nah, itu namanya illegal war. Illegal war itu kejahatan perang. Harusnya kita mengecam, kita bilang ke PBB, ini nggak bisa, atau kita mengeluarkan deklarasi bahwa kita tidak setuju serangan itu, satu. Yang kedua adalah pada saat ada kematian di ini, kita mengucapkan pada saat pertama bela sungkawa pada meninggalnya ini, dan bahwa El Khamenei, dan bahwa rakyat Indonesia bersimpati pada rakyat Iran dan akan bersama-sama berjuang bela Palestina. Oke. Karena apa? Karena ternyata Pak Ali Khamenei itu adalah pengagum Bung Karno. Betul. Jadi itu yang di dalam buku biografinya beliau jelas-jelas menyatakan bahwa beliau sangat fansnya Pak Bung Karno. Tapi sebutnya Ahmad di situ ya? Ahmad Soekarno. Memang nama beliau itu Ahmad Soekarno. Oh gitu, Pak. Tapi Ahmadnya nggak dipakai sama beliau. Kan dari kecil namanya Ahmad Soekarno memang. Iya. Pak, pertanyaan terakhir ya. Udah saatnya nggak sih kita tegas menyatakan keluar dari BOP, begitu Pak? Jelas. BOP itu sebetulnya ada peluang dan tantangannya ya. Peluangnya adalah kita bisa tampil eksis, tapi untuk bisa tampil eksis kita harus siap dan betul-betul kita punya kuat. Dari bawah sampai atas pimpinan kuat. Sekarang pertanyaannya, apakah pimpinan negara kita sekuat itu? Apakah beliau paham betul sebagai seorang yang realis yang akan membuat Indonesia maju, dia sanggup nggak menahan beban atau resiko yang ditanggung dengan ini? Kalau itu maju, nggak ada masalah. Resiko bisa kita tanggulangi. Kita kan tidak langsung ada resiko kan, bisa tanggulangi. Tetapi kalau tidak, kalau masih ragu-ragu, sebaiknya halt dulu. Untuk keluar mungkin nanti ya, karena sekarang kan dikaitkan dengan Iran ini kan, apakah nanti Donald Trump masih eksis? Karena kan konstelasinya Donald Trump pemimpinnya kan. Kemudian apakah Netanyahu masih eksis? Apakah balance of power di sana menjadi, apakah jangan-jangan Israel lebih lemah, Amerika lebih lemah, sehingga balance of power kita kan posisinya kemarin Amerika kuat sekali, Israel kuat sekali, Palestina lemah sekali. Jangan-jangan setelah ini dunia berbalik, menjadi tidak, jangan-jangan yang naik jadi pemimpin di Israel orang yang mau kompromi. Nah berarti ini menurut Pak Syarki ini sekarang terlalu terburu-buru nggak nih? Bentar lagi mau berangkat ke Teheran nih. Enggak, saya kira berangkat ke sana itu bukan urusan, mungkin bisa ngomong, pertama menunjukkan simpati kita, duka cita. Oke lah, dan kita berani datang ke sana itu kan dihargai karena kita berani di masih situasi perang ya. Kemudian Presiden juga bisa minta, Pak saya bisa bantu apa gitu kan. Terus kalau nggak bisa bantu pun minimal Pak minta tolong Pertamina tankernya boleh lewat. Demi kepentingan nasional Pak Prabowo silakan melakukan apa saja yang perlu dilakukan. Berani teguh kita memilih Bapak jadi presiden itu untuk berani berbuat, bukan berani menghindar. Kita masih nunggu action Bapak ya. Jadi negara lain mengirimkan utusan ataupun malah kita yang berani datang dengan presiden Pakistan untuk apa? Ke sana minimal kita kan yang lebih penting itu kan keamanan nasional kita, yaitu kita punya
jatah bensin kita atau bahan bakar kita kan tidak tinggal 2 minggu. Iya, kepentingan 25 nasional kita. hari. Nasional itu ini. mari kita datang ke sana, nggak usah malu, nggak usah takut. Toh tujuan kita untuk mendamaikan. Saya kira Amerika nggak akan nge-ban kita karena kita datang ke sana untuk membantu dia. Karena Amerika butuh perdamaian juga saat ini. Iya. Maunya sih udah nyerah saja, kalau nggak bisa nyerah ya kamu stop serang deh gitu. Tapi kan nggak mau. kadang netizen kan juga jel-jel bilangnya kan ini udah lambat mengutuk, terus lambat ngucapin duka cita. Jangan-jangan nih presiden kita ini dibawa ke tiap Amerika. Bisa recovery dengan apa? Kita buat sesuatu yang nggak terduga, yaitu dengan datang ke sana, bersalaman di situ, mengucapkan duka cita meninggal ini, kemudian kita sebagian sambil minta kita boleh lewat. Oke. Pak, thank you Demi Pak. Indonesia presiden harus itu. Thank you ya Pak ya. Kita harapkan begitu. Thank you, Pak. Ciao.